Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis dan perancangan formulir rekam medis. Ya, apa itu formulir? Formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Maksudnya bagaimana? Ya, dalam rekam medis tentunya harus ada yang namanya formulir. Karena apa? Rekam medis sendiri merupakan pendokumentasian riwayat pasien atau pencatatan daripada pemeriksaan pasien. Nah, mencatatnya di mana? Mencatatnya tentu di dalam sebuah formulir ya. Seperti itu. Nah, kemudian formulir itu sendiri kenapa harus dianalisis dan dirancang? Nah, karena apa? Karena setiap item tentunya harus ada yang namanya pengisian, pedoman pengisian. Jadi di situ harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan si pengisi tersebut. Contohnya adalah dokter. Ketika dokter memberikan tindakan kepada pasien, pemeriksaan kepada pasien, tentu dokter harus mengisi sebuah formulir yang isinya adalah pemeriksaan yang dilakukan. Maka dari itu, kenapa perlu dianalisis dan dirancang. Baik, kita lanjutkan ya mengenai materinya. Ya, yang pertama di sini ada perancangan atau desain layar pada formulir. Desain layar maksudnya adalah tampilan ya, tampilan yang ada di formulir tersebut. Layoutnya, kemudian tata letaknya. Nah, itu harus dirancang. Nah, tim perancang sendiri itu ada beberapa. Yang pertama di situ ada manajemen informasi kesehatan. Kalau manajemen informasi kesehatan berarti adalah tim rekam medis sendiri ya. Karena formulir itu ada formulir yang untuk rekam medis, ada yang formulir untuk dokter, ada untuk perawat, dan lain-lain. Nah, kemudian ada bagian sistem informasi. Maksudnya di sini adalah yang membuat, yang merancang desainnya. Jadi setelah formulir itu disampaikan kebutuhannya oleh MIK atau pihak rekam medis, oh ini formulir saya nantinya seperti ini. Nah, maka dari sistem informasi bagian itu akan memberikan sebuah gambaran, ya, gambaran desainnya atau nanti yang akan dicetak seperti itu. Kemudian manajemen material. Manajemen material ini adalah tim logistik material. Di situ tugasnya adalah menyediakan seluruh formulir yang sudah dicetak, ya, kemudian pendistribusian dan lain sebagainya. Itu adalah bagian manajemen material. Kemudian di situ ada perawat pasien dan tim penjamin mutu. Perawatan pasien atau perawat pasien ya, perawat pasien itu memiliki tugas yaitu merawat pasien tentunya ya. Kalau teman-teman semua pasti juga sudah paham kalau tugasnya perawat itu seperti apa. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada pasien, perawat tentu harus mengisi yang namanya formulir. Nah, kenapa perawat diundang dalam tim perancang? Karena perawat adalah salah satu orang yang menggunakan formulir itu. Jadi nanti formulir itu nantinya mau didesain seperti apa, itu yang dipakai perawat itu juga harus dirapatkan, disiapkan gitu ya. Kemudian penjamin mutu. Ya, penjamin mutu adalah bagian dari manajemen rumah sakit. Nah, kira-kira formulir itu sudah masuk kriteria atau belum ya? Itu adalah dicek oleh si tim penjamin mutu. Tugasnya atau tujuannya adalah agar formulir nantinya yang dipakai oleh rumah sakit yaitu sesuai dengan standar seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, prinsip atau aturan dalam desain dasar perancangan formulir. Yang pertama itu mempelajari tujuan pemakaian ya. Tujuan pemakaian maksudnya adalah ya, formulir itu nantinya setelah dicetak, formulir itu setelah dilakukan pendistribusian, nanti formulir itu mau dipakai buat apa ya. Formulir itu dirancang buat apa, untuk apa, yaitu pasti ada tujuan. Nah, kemudian adalah merancang formulir yang sederhana. Ya, kenapa harus sederhana? Ya, karena formulir itu yang mengisikan pendidikannya tidaklah sama. Kemudian usianya juga berbeda-beda.
Nah, kenapa harus sederhana? Agar yang mengisi itu mudah. Ya. Kemudian untuk terminologinya juga standar ya. Terminologi itu adalah istilah-istilah yang dipakai dalam formulir ya, agar dapat dipahami. Ya, kemudian kalau perlu masukkan pedoman untuk menjamin agar mengumpulkan dan interpretasi data konsisten. Nah, di sini perlu dimasukkan pedomannya. Nah, pedoman atau di situ adalah acuan ya. Oh, nanti formulir harus seperti ini. Ya, bahasanya menggunakan ini. Fontnya seperti ini. Nah, itu harus ada pedomannya biar konsisten gitu. Nah, untuk yang berikutnya, ya, aturan urutan item secara logis ya, sehubungan dengan apa? Dengan dokumen sumbernya atau dengan urutan perolehannya. Ya, menyajikan informasi dengan cara yang dapat menangkap perhatian pembaca. Ini jelas ya untuk aturan desainnya. Nah, kemudian ketika mendesain dapat mengacu pada buku atau berkonsultasi dengan institusi lain yang berkarakter sama. Itu tujuannya adalah formulirnya itu nanti benar-benar dipakai ya. Kemudian ada pada daerah yang berbeda fasilitas kesehatan dapat bekerja sama ya, dan merancang dan menerapkan formulir rekam medis. Ya, hal ini dapat memudahkan dan menghemat waktu praktisi kesehatan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada pertimbangan khusus dalam desain formulir kertas. Ya. Pertimbangannya yang pertama di situ ada aspek anatomi, kemudian aspek fisik, dan aspek isi. Ya, kalau disingkat lebih mudahnya itu dikenal dengan istilah ANFIS, ya, anatomi, fisik, dan isi. Untuk yang berikutnya di situ ada aspek anatomi ya. Kalau aspek anatomi itu isinya ada kepala atau heading, kemudian ada pendahuluan atau introduction, perintah atau instruksi, kemudian ada badan atau body, kemudian ada penutup. Itu untuk aspek anatomi ya. Nah, kepala itu apa? Ya, kepala itu adalah mencakup judul atau informasi ya. Judul informasi pada formulir. Nah, isinya yaitu ada identitas rumah sakit, kemudian ada nama dan alamat instansi ya, kemudian ada halaman, kemudian ada KOP-nya. Pada intinya itu adalah termasuk KOP. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya. Nah, di situ ada rumah sakit kasih kita. Itu adalah nama instansi atau rumah sakitnya. Kemudian harus ada nama dan alamat ya. Alamatnya berarti Jalan Kenangan. Nah, di situ kemudian ada judul formulirnya, ada asesmen awal keperawatan. Itu termasuk dalam aspek anatomi bagian heading. Nah, yang berikutnya di situ ada yang namanya pendahuluan atau introduction, yaitu menjelaskan tujuan dengan adanya formulir itu. Nah, pada kesempatan ini kalau kita bicara masalah formulir ya, pada tahun-tahun ini ya, di sini karena sudah banyak formulir yang keluar dan untuk desainnya juga sudah simpel-simpel, jadi untuk pendahuluan itu dapat diwakili oleh judul. Jadi judul itu sudah mewakili dengan tujuan dengan adanya formulir itu. Contohnya di situ tadi ada formulir asesmen. Nah, asesmen itu tujuannya apa? Oh, untuk mengasesmen pasien. Nah, isiannya adalah tentu di situ ada hasil asesmennya. Seperti itu. Kemudian ada perintah atau instruction. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau perintah itu lingkari yang sesuai, coret yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Itu merupakan perintah ya. Nah, untuk yang berikutnya, di situ ada yang namanya badan atau body. Nah, badan daripada formulir itu isinya ada margin. Margin itu adalah batas pinggir atau tepi ya. Batas atas, bawah, dan sisi kanan atau kiri. Kemudian ada spasi. Kemudian ada garis atau rules. Kemudian ada type style atau jenis huruf dan cara pencatatan. Nah,
Di situ contohnya adalah seperti ini ya. Ini merupakan bagian body. Nah, untuk yang berikutnya di situ ada istilahnya adalah penutup atau close-nya. Penutup atau close. Nah, untuk penutup, bagian penutup ini umumnya formulir itu dilengkapi dengan tanda tangan, ya, tanda tangan atau persetujuan oleh dokter. Nah, itu untuk bagian penutup. Nah, untuk yang berikutnya, di situ ada yang namanya aspek dalam formulir yang kedua ya. Di situ ada aspek fisik. Nah, aspek fisik itu isinya yang pertama ada warna, kemudian ada bahan, kemudian ada ukuran, ya, dan bentuk. Untuk warna tentu untuk formulir itu pada umumnya harus kontras dengan tulisannya. Ya, warna formulirnya sama warna tulisannya itu harus berbeda. Tidak ada formulir itu warnanya putih, tulisannya putih, pasti nggak kelihatan ya. Tapi harus benar-benar yang apa? Yang kontras ya. Contohnya kalau formulir umumnya warnanya putih, nah tulisannya tentu warnanya harus hitam. Kalau formulirnya warnanya pink atau hijau, juga warnanya harus untuk tulisannya harus hitam, biar kelihatan. Kemudian tujuan yang lain yaitu dengan adanya warna adalah datanya mudah dibaca atau warnanya yang cerah, di mata tidak sakit, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya bahan. Bahan di sini adalah bahan dalam pembuatan formulir. Bahannya biasanya juga menentukan untuk berat dan kualitasnya. Contohnya ada kertas HVS 80 gram. Nah, kenapa menggunakan 80 gram? Ya, karena kalau menggunakan 70 gram, pasti di situ akan mudah rusak formulirnya ya. Ya, walaupun ada beberapa yang menggunakan 70 gram. Ya, tapi untuk lebih bagusnya itu adalah kertas HVS dengan warna putih, kemudian ukurannya adalah 80 gram. Gitu. Kemudian bentuk ada dua, yaitu ada vertikal dan ada horizontal atau persegi panjang ya. Karena untuk formulir itu biasanya di rumah sakit itu juga berbentuk dua itu, apakah vertikal atau horizontal. Nah, untuk yang berikutnya di situ ada aspek isi. Kalau aspek isi biasanya isinya adalah isi kelengkapan item atau butir ya. Tadi sudah saya contohkan untuk aspek isi itu seperti ini. Nah, isi dari formulir itu apa saja? Nah, kemudian ada selain itu ada terminologi data ya, ada istilah bahasa medis ya yang diketahui oleh orang awam. Yang tidak diketahui oleh orang awam itu biasanya bahasanya ditranslate menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada istilah ya. Istilah itu adalah yang tidak diketahui artinya. Nah, itu perlu diberi keterangan ya. Kemudian ada singkatan dan simbol. Itu untuk aspek isi. Nah, yang berikutnya itu adalah pertimbangan khusus, konstruksi atau bentuk formulir kertas. Yang pertama menciptakan master. Ya, pasti soft file itu harus disimpan. Suatu saat kalau misalkan formulir itu ada perubahan, pasti mencari yang namanya soft file-nya atau masternya, tinggal diedit saja. Hal itu dapat digunakan lagi dan dapat menghemat atau mengefisiensi waktu. Nah, kemudian untuk bangunan fisik formulir, ya, ukuran dan sifat khusus formulir. Misalnya adalah ukuran formulir dan lokasi data. Ya, lokasi lubang. Lubang maksudnya adalah lubang untuk kalau di rekam medis itu ada istilah assembling ya, mengurutkan formulir. Kemudian untuk menggabungkan satu formulir dengan formulir yang lain itu harus di perforator dulu, dilubangi, kemudian baru dimasukkan dalam map. Nah, kemudian ada istilah tinta. Tinta di sini adalah banyak sekali formulir yang menggunakan tinta yang tidak biasa ya, tinta yang berkualitas. Tujuannya adalah agar tidak mudah luntur. Coba kalau formulir itu menggunakan tinta-tinta biasa, print-print biasa ya. Ya walaupun banyak ya kalau menggunakan print biasa, tapi hal itu akan menyebabkan kualitas formulirnya yang kurang tahan lama.
Tapi kalau menggunakan tinta-tinta yang berkualitas ya, kalau menggunakan tinta yang berkualitas itu tentu akan ini ya, untuk formulirnya akan tahan lebih lama. Padahal untuk rekam medis sendiri itu disimpan sekurang-kurangnya dari 5 tahun. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada kertas. Kertas itu perlu diperhatikan berat, mutu, serat kertas, dan lapisan kimia, dan warna kertas. Ya. Kemudian karbonisasi. Karbonisasi itu merupakan menghasilkan jumlah kopi formulir. Biasanya itu tembusan ya. Kalau formulir misalkan ada surat keterangan atau mungkin formulir lembar resume medis ya. Contohnya adalah resume medis, di situ pasti ada tembusannya atau lebih dari satu formulir. Yang lembar pertama warna putih, kemudian untuk lembar yang kedua dan yang ketiga itu berwarna biasanya warna-warni ya. Ada yang merah, ada yang pink ya, ada yang hijau dan lain sebagainya. Kemudian cara duplikasi. Cara duplikasi yaitu penggandaan formulir itu dilakukan apakah dicetak, di sablon atau di print seperti itu. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada materi desain formulir pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Ya, apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.